Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah salat Isya tarawih komite rahimahumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Musyaya, terlebih dahulu kami menyampaikan kepada sidang jamaah bahwa sedekah Ramadan pada malam ketiga Senin tanggal 4 April berjumlah Rp450.000. Sampai dengan malam ini sudah terkumpul sedekah Ramadan Rp1.555.000. Baiklah, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Musyaya. Pada Ustaz kita silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ilah sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah, sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga jamaah sekalian yang insyaallah mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setinggi-tinggi kemuliaan itu adalah kemuliaan dari Allah. Sekali kita memperoleh kemuliaan dari Allah, itu insyaallah berlanjut sejauh kita bisa memeliharanya. Tetapi kemuliaan yang diberikan oleh manusia itu kadang-kadang ada sebab tertentu, ya, dimuliakan, dihormati, diagung-agungkan oleh manusia. Itu biasa ada sebab-sebab tertentu. Maka yang kita cari adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu janji Allah kita akan menjadi mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Itulah syaratnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Musalla Al-Mukhlisin. Nama saja ini Al-Mukhlisin.
Musalla tempat-tempat orang yang ikhlas. Ya, ikhlas. Kita ambil waktu sejenak sesuai dengan biasanya, ceramah sebentar, kita ulang kaji. Ini namanya ceramah terjepit. Ya, terjepit antara Isya dengan Tarawih. Ceramah terjepit ya. Ya, mungkin sekitar 7 menit. Tapi sesungguhnya ceramah-ceramah singkat seperti ini itu tujuannya untuk memberikan semangat beribadat. Semangat beribadat. Kami sendiri kalau ceramah di sini mungkin sudah cukup lama, katib dah. Semenjak musala dulu di bawah seperti gerbong kereta api. Purawai mungkin anda dengar. Dan penceramah paling trip itu. Sudah berpergantian penduduk di sini. Lagi gerbong dapur, bahasa goje ni. Lihat ada lancang puak kono. Yang kita mulai tarawih berapa ya? Ya. Siapa sih teringat? Untuk ada AC. Subuhun kudusun waktu itu. Jadi Semarang. Tadi ingat bagat? Maka putu ceramah ada malam. Kamu pelotoh ceramah. Mas paling penting kan silaturahmi. Oh, mantang na Pak Mursyid, mantang sehat. Dah pun ke pensiun. Kemudian berikutnya, karena kita sambil bertemu ini, ya, ibu sekalian, saya tujuan tadi memberikan semacam motivasi beribadat. Ya. Yang pertama, tumbuhkan rasa senang bertemu Ramadan. Puka senang mantu puhana. Ya. Yang penting bersenang. Malik wajah-wajahnya wajah-wajah senang mantu, wajah-wajah asal syurga. Nak kena amin beraya. Hana amin handa masuk syurga. Rom paji umi baca mana. Jadinya metang pun pertama, kalau sudah senang, insya-Allah ini permukakan di sini senang, di sana senang. Di mana-mana kita harus senang. Ya, karena senang itu merupakan satu kebahagiaan. Kepu mau udip punya susah. Baik udip boleh. Ya. Hidup ini harus senang. Harus dinikmati. Kalau hidup sengsara, salah jalan berarti, salah konsep. Karena jalan bahagia itu, senang itu ibadat. An-Nahlu 97 Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, janji Allah. Kelung begah. Barang siapa yang mau beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Tapi modalnya ada iman di hati. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti hidupnya bahagia. Janji Allah nak dalam. Bina salah Tuhan surah An-Nahl ayat 97. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jangan kadang-kadang yang tinggal dia perbaiki ikut zaki. Dan akan Allah berikan balasan lebih baik daripada yang kita kerjakan. Allah akan berikan balasan lebih baik daripada amal kita. Amal kita seberapa lah ini? Allah berikan balasan luar biasa. Hai dah bala. Sehat dah mantang. Hai dah bala. Hai dah boyung. Tak sanggup kita nilai. Jadi ini pertama kaum muslimin dan muslimat. Singkat-singkat saja ni. Senang sesuatu yang kita senangi. Sebelum bertemu kita merindukan. Ibu-ibu ada senang bertemu Ramadan. Senang, baik senang waktu kena raya. Sesuatu yang kita senangi kita merindukan. Ini mungkin ada tolikatnya lebih hasil. Ya, kita merindukan. Yang kedua, ingin berlama-lama dengan yang kita rindukan.
Nyo ikat kontrak madu malamnya walaupun kalau terlambat, baik tinggal mesti malam. Setuju? Ni Pak Susama Pak Susuadi. Walaupun ada absen nyo. Nyo di narome malamnya nyo baik tinggal mesti malam tapi malam leplo. Nyo ana rugo ceramah. Ben undang li bersama dia. Nyo bi nana makna. Singkat-singkat mata. Berjanjilah mati mandum sesuatu kalau sudah kita senangi dengan Ramadan. Satu malam tidak bertemu dengan Ramadan dalam tarawih, kita merasa rugi. Nyata kan? Mio kana tetangga hana gejak nemeh jak hai. Malam baru nak bawa ceramah baik tinggal mati malam. Kenapa lah? Karena di segi ilmu kita sudah banyak tahu. Ilmu kapunuh oleh pengajian di malam. Tabu tabi kalau urang hana jak tarawih pi gedepu nya tarawihnya hana bak bulu lain. Ya bet. Panina tarawih bulu lain. Kepegang dalam kitab sembahyang sunat ke bagi lahir, bagi 3. Ada salat sunat terikat dengan waktu. Ada salat sunat terikat dengan sebab. Dan ada salat sunat tidak terikat dengan waktu dan sebab. Yang terikat dengan waktu tarawih, duha, tahajud, syuruk, Idul Fitri, Idul Adha, terikat waktu. Bek malam raya najak kena, hon najak cuma tarawih. Pakar nak tinggal malamnya. Hana ngitung le Allah. Le bagi teratur, disiplin beribadat. Terikat dengan waktu. Rawatib. Rawatib terikat dengan waktu. Ngecok rawatib le isya kan. Le isya rawatib muakkad kan. Sudah muakkad. Sama dengan sebelum subuh, itu rawatib muakkad. Karena rawatib itu ada muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Tapi bila kalau muakkad dan muakkad ni semayang je. Baik pilih-pilihnya muakkad dan muakkad. Salat terus. Cuman diatur dalam kitab, kita agak atur. Yang mampu mengambil lebih, ambil lebih. Dah ada aturannya. Yang pertama, salat sunat terikat dengan waktu. Ada salat sunat terikat dengan sebab. Mana sebab? Terjadi gerhana. Tidak ada gerhana, tidak ada salat gerhana 2 kali ruku. 2 kali ruku, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca ayat. Kalau tidak pernah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa imam ruku 2 kali. Setelah Fatihah, ayat, ruku, bangkit lagi, baca ayat lagi, ruku lagi. Itu salat gerhana. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Hana pernah ada praktek, memang agak langka. Kita praktek. Beote gerhana gaduh luluh mata luluh bulun, masa baunya luluh bulun. Tangan luluh bulun, rut la lubang. Bak tajuk kalau uruk dia. Kadang nak selfie dengan bulun lam. Giyu syariat di kala gerhana salat. Sesungguhnya gerhana itu bukan karena sebab sesuatu, bukan karena lahir dan meninggal seseorang, kata hadis Nabi, tetapi karena itu memang kekuasaan Allah. Salat gerhana matahari, gerhana bulan. Akhir-akhir ini sudah banyak orang tahu gerhana karena sudah ada alat. Dahulu baru tahu gerhana suput seput namanya, suput seput. Yang gerhana penuh, gerhana total. Ada tahun berapa dulu namanya seput seput, seputat, gelap gulita lah kalau bahasa kita. Nah itu terikat dengan sebab. Gerhana istisqa, tidak turun hujan, salat minta hujan. Apalagi sebab masuk masjid, tahiyat masjid. Kalau tidak masuk masjid, tidak tahiyat masjid. Maka masuk masjid jangan duduk dulu, kata Rasulullah, sebelum salat 2 rakaat. Betul kena duduk je, walaupun bukan wajib, tapi itu kemuliaan, namanya tahiyat masjid. Masuk masjid jangan duduk dulu. Kalau sedang azan, barangkali dah sebahagian menunggu dulu. Kalau tidak menunggu, barangkali tidak konsentrasi, tidak khusyuk ibadat. Ya terserah, enggak apa-apa tu. Ya. Tapi kalau kaedahnya, karena kita sedang mendengar azan, dahulukan sunat pertama, setelah itu baru sunat kedua. Maka salah masuk masjid, tidak salat tahiyat masjid. Saya sedih melihat Bapak-Ibu sekalian,
ada acara nikah di masjid, banyak tidak salat tahiyat masjid. Ini saya koreksi ini. Di mana-mana saya sampaikan, karena kita ini mungkin nanti menikahkan anak di masjid. Di mana? Di masjid. Di mana? Islamic Center. Di mana? Sini, di sana semua, di Oman, di Banda Aceh, di Masjid Raya. Tapi enggak bagusnya masuk masjid tidak salat tahiyat masjid. Allah murka itu. Ini yang kejadian di tengah-tengah kita. Bagus di mana nikah di masjid, mengambil berkah. Sampai meninggal pun dia dibawa ke masjid. Tapi kalau enggak pernah ke masjid, waktu meninggal bawa ke masjid agak janggal juga. Bantu banyak masjid. Oh, mana pernah kerja. Ini salah satu kita koreksi ini. Yang bagusnya calon pengantin itu dia dulu yang salat. Enggak usah solek-solek ke masjid. Allah murka itu. Ini sudah rutinitas kita. Apalagi rombongan darah baru, rombongan lintu baru, pakaian ketat-ketat, selfie lama masjid, foto-foto. Waduh, luar biasa. Sayang dah. Motif bagus nikah masjid, tetapi tahiyat masjid tidak ada, walaupun bukan wajib. Hadis sangat sahih itu, masuk masjid jangan duduk dulu kecuali salat 2 rakaat dulu. Ini ngomong-ngomong kadang-kadang ada yang halangan masuk masjid. Yang dah depu dah pilih ulua. Dia membuat semuanya menjadi murka Allah. Maka kadang-kadang nikah di masjid, tapi enggak lama sudah tidak harmonis. Ulang Allah padahal hari nikah di masjid loh. Tapi nyokok anak ahli. Ini hal-hal yang kadang-kadang yang perlu kita saling mengingatkan supaya lebih sempurna. Ya, sama juga mungkin nanti ini setelah 10 Ramadan banyak yang buka puasa bersama. Buka puasa bagus, tapi tinggal salat maghrib. Itu. Jadi hal-hal yang kadang-kadang bagus, motifnya bagus, tapi hasilnya enggak bagus. Apa namanya? Bukber kata anak muda. Bukber. Buka bersama. Ada bukbar. Dipikir ibu bar mereka buka bareng. Semenjak alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, S1, S2, wah luar biasa. Oleh pupu alumni lah. Bagus, tetapi tinggal salat maghrib. Ini mudah-mudahan jangan marah yang jualan, jangan pula nanti ada yang jualan di sini kafe yang Pak Mursika, kaki kau 1 kilo. Saya sampaikan di sisi yang baik. Ini biasa di atas 10 Ramadan. Apalagi ini tidak lagi corona, Pak Yus, enggak ada lagi corona. Corona terakhir datang mamaknya corona, Omikron. Kali truk mak kami madu. Aneh-aneh kepo. Makanya sekarang enggak pakai ini. Kita santai-santai saja menyampaikan, saling kita mengingatkan. Buka puasa kalau ibu nanti anak minta baru pulang dari jauh dia buka bareng dengan kawan, ibu cek apakah ada salat maghrib. Umumnya enggak sempat salat maghrib karena tempatnya tidak ada. Lagipun bertemu dengan yang bukan muhrim. Lagi. Kadang-kadang yang sudah punya suami istri tinggal pasangan di rumah, ketemu dengan kawan lama. Udah kejadian pulang ribut di rumah. Kalau betul, kamu buat tawai tu deh. Cukup. Sering itu kan sekarang kalau sudah duduk kan dah foto. Orang kita paling suka foto. Hana foto hana sahada. Di samping Kaabah foto. Ka foto juga waktu aku culuk boleh kenalan jual suat. Akhirnya itulah juga ikut. Kenapa? Ria. Itu ria. Ya. Di satu sisi modern, di sisi lain ada sisi-sisi yang negatif gitu. Ada sisi-sisi yang negatif. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apa yang saya teringat saya sampaikan lah ini. Kalau ilmu kita sudah tahu. Ya, kalau kita tanya berapa rukun puasa, ibu masih ingat rukun puasa berapa? Nanti ingat nah? Bunuh subuh na pengajian ibu-ibu daripada rukun puasa bu, leblah ke berang. Panjang kau minta mahlum. Betul rukun puasa, walaupun yang lain kita sampaikan, tapi yang intinya rukun puasa jangan lupa. Rukun puasa 2 coba. Tinggal niat, tinggal niat tidak sah puasa. Walaupun puasa wajib juga, tapi harus ganti puasa itu tiap malam.
Panina susah tak nih tuan? Tidak susah niat itu, tidak susah. Kan niat itu kan pekerjaan hati kan? Kan tidak perlu tenang setengah jam dulu. Kok tenang sekali mama tanya oleh anak. Tengah ribut-ribut sedang niat ini. Enggak perlu. Habis buka puasa niat terus. Ataupun sebentar lagi habis salat niat terus. Di tempat-tempat tertentu kadang-kadang habis salat tarawih dipandu oleh Bilal niat. Ya enggak apa-apa. Tapi itu tugas masing-masing. Yang kedua, rukun puasa itu imsak. Imsak, menahan diri pada makan dan minum dan hal-hal yang batalkan puasa. Makan minum, hubungan suami istri. Ya. Baru kemarin dulu datang pengantin baru ke saya. Pak Ustaz kenapa? Saya sudah terlanjur. Nah, ku bahaya. Makanya lu pegah dak masjid nah, menjelang puasa baik dahulu nikah. Menjelang puasa bagusnya enggak usah ada pesta-pesta itu. Kalau mau nikah Syawal lah. Itu baru sebahagian datang, baru satu datang, nangis-nangis dia. Yang datang istrinya. Gimana Ustaz? Ustaz, kat lanjur. Kai klik balong. Mata klik je balong. Saya pelajari baru nikah menjelang Ramadan, baru seminggu nikah. Hana sengaja. Jadi kita bicara masalah hukum. Hana sengaja. Padahal yang wajib qada itu laki-laki 2 bulan berturut-turut. Yang nangis-nangis perempuan. Salah konyan, Pak. Salah konyan. Ini murni datang ke saya. Nangis-nangis jam 7 datang ke rumah. Jam 7 datang ke rumah, kejadian kemarin sore habis zuhur. Hai belenggu nafsu. Syaitan kaki ikat, iblis kaki ikat. Dalam tubuh kita na nafsu yo. An-nafsu katifliin tuhmilhu syabbu ala hubbir ridai wa in tafsimhu yang fasimi. Itu syair Arab. Nafsu bagaikan anak kecil yang sedang enak-enak minum susu sama mamanya. Kalau mamanya tidak mau sapi sampai besar minta minum susu. Itulah nafsu itu. Merengek-rengek dia, merengek-rengek terus. An-nafsu katifliin, nafsu seperti anak kecil, tiflun. Tuhmilhu syabbu ala. Ya, yang diminta dimanjakan. Kalau kita tidak menolaknya, dia merengek-rengek terus seperti seorang ibu susah menyapih anaknya. Itu. Maka korban hawa nafsu. Nah, dong tanya bukan ya padahal gagikat syaitan belum puasa. Iblis gagikat. Pakan mana uruna hana puasa. Ayat pegah. Tak jawab ju, leu sabar-sabar. Laik pakan na uruna puasa ke mana jawab mana pula jawab ya. Hau na ibu pok kan yang hadiah. Pegah gagikat wa tawallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan. Tapi kok ada orang enggak puasa? Itulah kita jawab saja. Ada yang lepas satu-satu. Maksudnya apa? Dia juga tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, jadi yang modal senang melahirkan kita beramal, kontrak pribadi masing-masing, jangan tinggal satu malam pun qiyamul lail. Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di siang hari karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah mengampuni segala dosanya. Ya, yang malamnya man qoma, malamnya barang siapa yang mendirikan malam Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosa. Karena dosa itu beban, Bu, beban. Paling sengsara orang meninggal dalam dosa. Waktu kita meninggal, mudah-mudahan kita lepas dari dosa. Paling berat orang meninggal berdosa, Bu, dalam dosa. Allah enggak terima, susah sekali, Bu. Susah sekali. Maka inilah yang membantu kita supaya kita mudah waktu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hilangkan yang namanya dosa itu, kesalahan-kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini kaum muslimin, paket daripada Ramadan, puasa, qiyamul lail, jangan lupa baca Al-Qur'an, Bu. Sudah berapa juz Bu baca Quran? Gelom nah. Maunya sudah malam ketiga ini,
Malam keempat. Sudah juz keempat. Ibu rapel nanti. Kita rapel semua. Targetnya baca Al-Quran 30 malam, 30 hari, 30 juz. Imam di Masjidil Haram satu malam bawa ayat satu juz. Satu juz. Kita yang terpakat Melayu Kuzaki mampu dong. Nah di Jawa je no sembahyang tarawih 8 jam si malam. 8 jam oleh keban sembahyang hom 8 jam 20 juz. Nyoba katanya kalau protes je. Dia juga yang mengundang imam. So imam nanti kau. Ku yang mentang malam baru yang sejuk si malam. Kak kena jarak. Galam siap dan nyoba coba mengikuti secara langsung Masjidil Haram. Nyoba kabebah lo sembahyang dia. Hana jaring-jaring li. Baik siaran bola mendadakan. Siaran langsung pukul 00 itu baru isya di sana. Beda waktu. Satu malam satu juz. Imam boleh berganti-ganti 4 orang. Tapi hafalannya lanjutan. Sudah banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran. Anak-anak kita. Belum ada seorang yang bisa menghafal buku. Walaupun buku itu dia karang sendiri. S1 dia buat skripsi tapi nggak bisa dihafal. S2 buat tesis nggak bisa dihafal. S3 buat disertasi nggak bisa dihafal satu bab pun. Kenapa Al-Quran bisa masuk dalam otak manusia sampai 30 juz? Luar biasa. Sekarang anak-anak muda yang bisa menghafal Al-Quran, ya, mulia sekali, mulia sekali. Dijadi imam, ya. Yang muda-muda jadi imam seperti Ustaz Zaki di masjid-masjid yang besar itu mendapat giliran untuk menjadi imam. Buat suaranya masih tinggi. Kalau kami yang sudah tua-tua tak sanggup lagi bersuara. Kelebihan itu Al-Quran bisa masuk dalam otak ini. Konstruksi otak itu cocok dengan Al-Quran. Allah ciptakan bermiliar-miliar sel pembuluh darah di otak itu, sel saraf itu mudah bisa diterima Al-Quran. Maka salah satu Rasul mengatakan orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, nanti waktu dia tidur di liang lahat, kuburnya tidak sepi. Orang yang baca Al-Quran, kuburnya tidak sepi. Itu hikmahnya ke sana. Orang baca Al-Quran tidak sepi kuburnya. Kalau tidak sepi sekali. Kita yang baca, bukan orang lain baca. Orang yang salat tahajud, kuburnya tidak gelap. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bertahajud. Benar kalau habis pegah kan? Sembahyang sunat yang terikat dengan sebab, tahiyat masjid, ya kan? Gerhana. Kemudian yang ketiga, salat sunat tidak terikat dengan waktu dan sebab, namanya salat sunat mutlak. Kapan saja boleh, yang tidak boleh habis subuh dan habis asar. Demikian barangkali kaum muslimin dan muslimat, insyaallah besok pagi lagi yang ramai dalam subuh tu. Sambung dulu nah, insyaallah. Yang janji Melayu. Baik tengok gadah ni. Ya, kan? Jadi apalagi subuh. Barang siapa salat subuh berjamaah seperti dia sudah salat sepanjang malam. Karena rencana malam itu Allah nilai ibadat. Demikian mudah-mudahan besar manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri sambil terus kita memohon hidayah, maghfirah dan ma'unahnya. Dan dikala pada satu ketika tiba-tiba kita meninggal, ya, Allah terima kita sebagai hambanya yang mendapat panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan pada Ustaz Mursyid yang telah menyampaikan info berkaitan dengan ibadah. Barangkali dan berupa maka pada malam ini teringat kembali. InsyaAllah akan disambung kembali besok subuh selesai salat subuh. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih, kami sampaikan kepada seluruh keluarga Firqah bahwa panitia sudah mengedarkan selebaran sumbangan untuk Ramadan dan sumbangan untuk anak yatim. Panitia berharap bahwa bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyampaikan sumbangan Ramadan dan anak yatim
baik langsung kepada panitia atau melalui keplor masing-masing. Kemudian untuk ceramah besok malam insyaallah akan disampaikan oleh Tunku Ridwan Haji Ali. Dan malam ini kita mintakan Pak Yuswati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.